lagi dengan Ibu Wawa, guru sosiologi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian ke-6. Apa isi bagian ke-6 ini? Yaitu permasalahan sosial dan dampak ketimpangan sosial. Nah, kita masuk ke yang pertama. Globalisasi telah membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Perubahan akibat globalisasi ini juga menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Masalahnya terletak pada kesiapan masyarakat menghadapi dan melaksanakan perubahan tersebut. Nah, sekarang kita bahas globalisasi masuk ke Indonesia. Yang jadi permasalahan di sini adalah kita siap tidak untuk menerima dan melaksanakan globalisasi tersebut. Misalnya sekarang sedang ramainya industri 401 ya, 4.0. Nah, 4.0. Nah, apakah kita siap untuk menghadapinya? Ini ya yang pertama. Yang kedua, ya tidak bisa yang namanya mencegah ya hadirnya atau datangnya globalisasi ke Indonesia, nggak bisa. Kondisi ketidaksanggupan tersebut tadi, siap atau tidaknya, itu dinamakan gegar budaya atau dalam sosiologi disebut dengan cultural shock. Nah, kan shock itu kaget. Nah, kultural apa yaitu kondisi ketika masyarakat mengalami guncangan mental akibat apa? Belum siapnya menerima unsur-unsur budaya asing yang berbeda dengan kebudayaannya, sehingga apa? Dia terkaget-kaget. Begitu datang budaya dari luar, kok gitu ya? Ya, kok beda dengan budaya kita ya? Nah, begitu ada Harajuku masuk, begitu ada K-pop masuk, begitu ada ya dari India masuk, semua dari barat pada masuk ke Indonesia, kayaknya udah nggak bisa membendung lagi. Nah, terkaget-kaget kita tentunya. Kok begitu? Kok beda dengan budaya timur? Nah, akhirnya banyak orang yang tidak sanggup. Tidak sanggup inilah yang disebut dengan ya cultural shock, guncang. Nah, keguncangan budaya. Nah, kalau sudah guncang akhirnya apa? Ini yang ketiga. Kalau sudah guncang, kalau dia mengalami cultural shock tadi, yaitu apa? Ketimpangan budaya. Nah, masalah lainnya adalah ketimpangan budaya atau istilahnya disebut dengan dalam sosiologi cultural lag. Ingat ya, tadi masalah ketidaksiapan, cultural shock, cultural lag. Nah, ini cultural lag atau ketimpangan budaya, yaitu kondisi tidak seimbangnya unsur budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Akhirnya apa? Membuat masyarakat ini menjadi bingung, ya, timpang, jauh sekali antara budaya itu dengan budaya yang lain. Terus saya kita tidak siap nih. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang terimbas dari budaya tersebut, tergilas. Mungkin bisa saja yang budaya aslinya dia itu dihilangkan, menghilang, kemudian dia malah mengambil 100% dari budaya yang dari luar, saking tidak siapnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari masalah yang ketiga tadi, masalah lain yang muncul itu adalah efek samping. Nah, ini yang keempat, efek samping. Efek samping dari teknologi yang bertentangan dengan kemajuan, seperti pergeseran norma, perilaku, lembaga. Akibatnya timbul disorganisasi dalam masyarakat. Kita tahu bahwa teknologi tidak bisa dihindari di masyarakat. Nah, tapi ada efek sampingnya. Nah, apa efek sampingnya? Pergeseran nilai dan norma. Ya, handphone ya dibuat belajar, atau lebih sering dibuat main atau buat nonton video yang tidak baik, atau dibuat ya yang lainnya, judi online dan sebagainya. Nah, ini perilaku berubah. Nah, ini efek samping. Nah, akibat timbulnya organisasi dalam masyarakat, sehingga kita lihat dalam tayangan ini ya, dalam gambar ini ada yang namanya ya sudah chaos, kondisi masyarakatnya sudah seperti semacam tawuran ya, itu sudah efek samping dari masalah yang ada tadi. Nah, kemudian adalah globalisasi dan dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Ini yang mau kita bahas selanjutnya. Apa yang
globalisasi dan dampak ketimpangan sosial ini isinya apa saja? Yang pertama, kesenjangan penguasaan iptek. Nah, apa maksudnya? Kesenjangan ini terjadi sebagai akibat kesenjangan mutu pendidikan dari berbagai daerah. Nah, sehingga kebutuhan tenaga kerja dengan kualitas tertentu sulit terpenuhi. Nah, maksudnya apa? Pendidikan setiap daerah tidak sama. Nah, ini mutu pendidikan setiap daerah tidaklah sama. Ada yang bagus, ya, ada yang tinggi pendidikannya, ada yang rendah. Nah, sehingga ini mempengaruhi apa? Kualitas tenaga kerja. Nah, kalau sudah demikian, maka akan terjadi penguasaan, ya, iptek yang berbeda. Kita lihat contohnya dari gambar ini, seorang sekelompok anak desa sedang memperhatikan anak kota yang sedang menggunakan laptop. Ya, mereka sepertinya terheran-heran, ya, ini bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Nah, mungkin bagi kalian yang tinggal di kota menggunakan laptop, handphone dan sebagainya dan teknologi lainnya mungkin tidak terlalu sulit. Tapi bagi anak-anak yang tinggal di daerah, ya, apalagi kondisi seperti ini, ya, PJJ. Nah, itu bagaimana? Nah, ini kesenjangan penguasaan iptek. Yang kedua, kesenjangan, ya, ekonomi. Tadi seperti gambar yang sudah Ibu berikan, satu sisi terlihat gedung-gedung bertingkat, ya, apartemen dan sebagainya, tapi pemandangan indah lainnya, dalam tanda kutip, ya, indahnya itu rumah-rumah kumuh. Nah, kesenjangan ini banyak terjadi di berbagai daerah, seperti penghasilan kaum birokrat dan para pengusaha yang semakin besar. Sementara itu kaum buruh dan pegawai rendahan, petani yang mempunyai lahan yang kecil, sulit mengembangkan usahanya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini, ya, kesenjangan sosial ekonomi. Yang berikutnya adalah kesenjangan di bidang politik. Kesenjangan ini berkaitan dengan pendistribusian kekuasaan yang didapat dengan mekanisme partai politik melalui rekrutmen pemilu dan pilkada. Nah, bahkan hasilnya kadang tidak berkualitas karena ada unsur KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, makanya di sini banyak pemimpin-pemimpin yang dihasilkan melalui pilkada, pemilu itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tadi, ya, karena ada kesenjangan di bidang politik, tidak semua orang bisa menikmati atau juga bisa berpartisipasi di dalam pendistribusian kekuasaan di masyarakat, ya. Ini kesenjangan di bidang politik. Yang keempat adalah kesenjangan sosial budaya. Dalam hal ini, globalisasi meningkatkan sikap satu, egoisme, materialisme, budaya konsumerisme, dan hedonisme. Kalau kalian bilang sekarang hedon-hedon gitu, ya, hedonisme. Nah, sekarang kita lihat globalisasi masuk ke Indonesia. Nah, terus terjadi kesenjangan dalam hal sosial budaya, egoisme. Orang sudah mulai mementingkan dirinya sendiri, ya, nggak peduli dengan orang lain. Coba aja lihat kalau di kereta ada orang tua diri, anak-anak muda. Nah, matanya udah tertutup gitu, egoismenya tuh udah muncul. Materialisme, orang sudah beralih ke pembiayaan ke materi, semua diukur oleh materi, padahal tidak semua, ya, bisa diukur dengan materi. Kemudian budaya konsumerisme, membelanjakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nah, ini konsumerisme, konsumtif. Yang berikutnya adalah hedonisme, budaya hidup senang-senang. Jadi yang dipikirkan itu dunia ini hanya senang-senang aja, kesenangan. Nah, ini udah kesenjangan sosial budaya. Bahkan ada orang selama pandemi ini menyewa hotel. Waduh, menyewa hotel selama pandemi, ya. Ini berapa ratus juta yang dia keluarkan, ya, hanya untuk kumpul-kumpul saja. Nah, kemudian to be continue, salam semangat, kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.